Shalom, damai di hati. Hari ini Senin 4 April tahun 2022 bersama saya Pendeta Remedial Samuel STH dari Gedung Gereja Jemaat Dimension Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk senap umatnya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari berdoa. Di pagi yang indah ini ya Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena berkat pertolongan Tuhan sehingga di malam hari yang telah kami lewati ketika kami beristirahat kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca, merenungkan berita firman, dimampukanlah kami untuk dapat memahami, mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua bunyinya sebagai berikut. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhanlah sehingga di hari ini kita pun boleh dianugerahkan hari yang baru, dianugerahkan nafas kehidupan, kesempatan untuk boleh ada dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam penghayatan minggu-minggu sengsara, kita pun kembali diingatkan bagaimana kasih setia Tuhan yang terus diberlakukan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kristus telah memberikan teladan bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, mampu untuk hidup di dalam kekudusan, berani untuk menyatakan kebenaran
Kita diajak agar mampu untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Nah, ketika kita membaca dengan simak bagian firman Tuhan, khususnya di hari ini yang menjadi perenungan bersama berdasarkan renungan harian keluarga dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua. Nah, di sini berbicara tentang berani untuk menyatakan kebenaran. Nah, kalau kita melihat di sini sebagai seorang pemimpin pemerintahan dan masyarakat, ternyata Pilatus harus teliti dan bertindak benar dalam menyelidiki berbagai perkara, termasuk saat menghadapi Yesus yang disampaikan elit agamawi yang berpolitik tentang Yesus. Nah, politik kekuasaan telah merasuk dan membelenggu para elit agamawi dan membuat mereka tidak lagi dapat menyuarakan kebenaran, apalagi bertindak benar. Sehingga Yesus yang tidak bersalah mereka giring menghadapi sidang pengadilan agama Yahudi dan pemerintahan Romawi. Nah, dalam persidangan Pilatus mulai menginterogasi Yesus dan memberi pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan yang ditanyakan. Tetapi Yesus mempunyai cara sendiri untuk menjawab Pilatus, yaitu membenarkan apa yang ditanyakan oleh Pilatus kepadanya. Nah, Yesus yang benar tidak gentar menghadapi persidangan yang penuh dengan konspirasi politik yang tidak terpuji. Yesus tidak ragu-ragu untuk membuka identitas dan jati dirinya, walaupun itu sulit untuk dimengerti oleh Pilatus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan di saat ini, kita pun belajar dari Tuhan Yesus yang tidak ragu-ragu untuk menyatakan dan melakukan apa yang benar. Nah, walaupun dalam situasi yang sulit pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus tidak gentar untuk menyatakan apa yang benar, sekalipun harus berhadapan dengan para penguasa. Tetapi jangan ragu untuk menyatakan apa yang benar. Untuk menyuarakan kebenaran Allah memerlukan hikmat dan kebijaksanaan. Maka kita dapat meminta kepada Tuhan Allah sumber hikmat untuk memampukan kita untuk menyuarakan dan melakukan kebenaran. Nah, karena dalam realita kehidupan yang terjadi, ada begitu banyak orang yang percaya yang tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Banyak juga di antara kita yang mempraktekkan ketidakadilan. Ya, terkadang terus tahu, oh ini tidak benar, tetapi masih saja orang lakukan di dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Nah, karena itu kita terpanggil dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, biarlah kita dimampukan untuk tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Biarlah kita dapat mempraktekkan kebenaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Kristus telah memberikan teladan bagi kita bagaimana dia menyatakan kebenaran sekalipun dia diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Biarlah juga hal yang sama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita memakai setiap talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk terus menyuarakan suara kebenaran, memberitakan kabar sukacita,
agar semakin banyak orang yang mau percaya dan mau datang kepada Tuhan. Amin.